Pak. Sayang, Pak. sayang, kamu harus kuat. Ya. Anggota keluarga dilarang masuk. Ferry, mana Mega? Papa sudah masuk ruang operasi. Kok dia belum datang? Mah, jangan cemas ya. Aku akan hubungi dia. Halo, nomor yang Anda tuju. Sayang, angkat teleponnya dong. Halo, nomor yang Anda tuju. Dokter, bagaimana kondisinya? Kondisinya kritis. Ferry, mana istrimu? Dia dokter bedah jantung. Soal operasi, dia ahlinya. Cuma dokter sekelas dia bisa lakukan. Saya lebih lagi, ayah kandungnya sendiri dioperasi. Aku nggak bisa menghubunginya. Aku nggak menyangka menantunya lebih perhatian dari anak kandungnya sendiri. Cepat cari dia untuk operasi ini. Saya jangan lama, bahaya. Baik, dokter, tolong lakukan yang terbaik. Aku akan hubungi dia. Halo, sayang, cepat. Ferry, aku temani Jilang ke rumah sakit hewan. Kenapa kamu hubungi aku terus? Buat kesal saja. Mega, apa itu suami kamu? Dia marah karena kamu menemaniku? Biarkan saja. Halo. Halo. Ferry, di mana Mega? Kapan dia kesini? Ma, tunggu di sini saja. Mega, lagi ada urusan. Akan kusuruh dia kesini. Ya, sudah. Cepat. Mama takut papa nggak kuat menunggu lama. Baik, Ma. Mega, apa suami kamu ada urusan mendesak? Kenapa tiba-tiba dia cari kamu? Apa aku ganggu urusan pentingmu? Apa dia ada urusan mendesak? Aku juga nggak tahu dia ributkan hal apa. Penut hari ini tiba-tiba muntah. Aku panik, bingung. Takut dia kenapa-kenapa. Makanya, kupanggil kamu ke sini. Maaf. Ya. Gak apa-apa. Peinut kita yang adopsi bersama. Aku juga harus jaga dia. Jangan khawatir dulu. Tunggu dokternya keluar. Dengar apa katanya. Mega, terima kasih ya. Tiap aku ada masalah, kamu selalu ada buat aku. Ada apa? Ada bulu di wajahmu. Jangan gerak, biar aku saka. Apa yang kalian lakukan? Ferry, apa kamu nggak percaya sama aku? Kemana-mana harus ikut aku. Ikut aku ke rumah sakit. Lepaskan. Setengah jam yang lalu, aku masih video call sama mereka. Kalau bohong itu dipikir dulu. Iya, meski kamu benci aku, jangan sumpahi Om. Om Tante itu menyayangimu seperti anak sendiri. Apa kamu nggak takut kualat? Lihat. Mana mungkin aku menyumpahi orang tua? Aku nggak bohong. Ferry, sudahlah. Kamu cemburu sampai bohong bilang papa sakit. Kamu memang nggak punya hati. Aku nggak bohong. Papa dan Mama Penut. Iya. Ronjenya aman. Mungkin kedinginan saja. Kalian pulang. Tapi perhatikan, ada apa-apa, hubungi saya. Baik, terima kasih dok. Mega, Pinut sudah seharian. Belum makan apa-apa. Kita bawa dia pulang. Mama Pinut. Mega, kamu nggak boleh ikut dia. Ikut aku sekarang. Bilang nggak bisa nyetir. Mau antar mereka pulang. Kamu ini kenapa sih? Mega, papamu itu lagi kritis. Dia di ruang operasi. Kamu dokter, bukan dokter hewan. Itu cuma seekor anjing. Tapi papa kamu yang sedang butuh pertolonganmu. Aku baru saja lihat Om. Dalam video call baik-baik saja. Pasti ada kesalahan ya. Mega, dokter bilang Pinut harus dipantau. Dia paling manja sama kamu. Dia lagi nggak enak badan. Dia mau bangke kamu temani. Mega, aku mohon sama kamu. Ikut aku dan selamatkan papa. Mega, papa kritis. Aku mau nih kudaku sekarang. Dan operasi dia. Kalau aku bohong satu kata saja, aku bakal disambar petir sampai aku empty. Ferry, jangan bersandiwara. Aku yang buat kalian bertengkar. Jangan bercanda soal nyawa, Om. Ini keterlaluan. Semua salah aku. Mega, kamu cepat pergi. Aku yakin Penut akan baik-baik saja. Dia nggak akan marah sama kamu. Ferry, kamu selalu bawa-bawa keluargaku sebagai alasan. Aku sudah muak. Sekarang, bilang papa yang sakit. Nanti pasti bilang mama sakit. Aku peringatkan kamu, Ferry. Besok ulang tahun papa. Jangan cari masalah deh.
Mega. 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 Aku mohon. Mega. Ferry, apa kamu sedang bersama Bu Mega? Kondisi Om makin parah, sudah nggak tertolong lagi. Dokter, bagaimana kondisi suami saya? Di mana Bu Mega? Benar? Mega mana? Kenapa dia nggak datang? Dia ada urusan katanya. Apa lebih penting dari papa? Biar mama telepon dia, supaya dia cepat ke sini. Meski dia menuju kemari sekarang, sudah terlambat. Om sekarang masih sadarkan diri. Tante, Ferry, kalian harus bicara padanya dan ucapkan salam perpisahan. Ma. Pa? Sayang, Jangan nangis. Semua orang akan mengalami ini. Mega mana? Pa? Aku nggak berguna. Maaf, aku nggak bisa bawa Mega ke sini. Ini bukan salah kamu. Mega, terlalu kita memanjakan. Dia nggak bisa bedakan orang di sekitarnya. Ferry, beberapa tahun ini kami merepotkanmu karena kamu harus jaga kami. Sikap Mega padamu selama ini, kami sudah melihatnya semua. Sebenarnya, kami yang salah padamu. Ngekok, Pak. Papa Mama perlakukan aku seperti anak kandung. Ferry, setelah Papa pergi nanti, ingat dan tolong. Papa nggak suka pemakaman umum. Tolong carikan Papa tempat yang tenang. Itu saja. Jangan sampai batu nisannya terlihat menyedihkan. Kamu dan Mega nanti harus gantikan aku. Benar-benar menjaga kamu. Papa. sayang. Sayang? Tante, Mama, tolong. Mama. Mama. Dokter, bagaimana Mama? Tante baik-baik saja. Dia hanya shock. Jadi dia pingsan. Dia harus istirahat beberapa hari. 2 hari ini, kamu pasti capek banget. Baik, aku paham. Ferry, Pinot itu harus kuperhatikan. Aku akan tetap di sini. Sampaikan sama papa mama. Nanti ulang tahun papa, aku pulang. Mega. Papa sudah meninggal. Kamu bicara apa? Aku nggak dengar. Mega? Kamu ini manusia, kan? Papa sudah. Mega, Pianut muntah lagi. Sudah dulu ya, masih ada urusan. Kalau kamu nggak mau, ya sudahlah. Besok ulang tahun papa. Saat pulang, aku akan jelaskan ke mereka. Halo? Halo? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Bagus. Mega, besok.
Lebih baik kamu jangan buat Papa kecewa lagi. Papa, makamnya sudah aku temukan. Tempatnya sangat indah. Mega bilang, dia bilang mau datang hari ini. Anak dan menantumu akan beri ucapan terakhir kalinya. Menantunya sangat berbakti. Apapun urusan orang tua itu, dia pasti akan mengurusnya. Iya, anak kandungnya sendiri. Nggak sampai segitunya. Oh ya, Mega mana? Kok Mega belum kelihatan? Ini. Pemakaman papanya. Kok dia nggak datang? Gimana sih? Selama 2 tahun, apapun di keluarga. Jika Gilang telepon, dia tinggalkan semua dan menemuinya. Dulu kita nggak kayak gini. Sejak Gilang kembali dari luar negeri, semuanya berubah. Ferry, Mega kok belum datang? Ini sudah tertunda sangat lama. Iya, bagaimana kalau kita langsung makamkan? Ditunda lagi keburu malam. Mohon tunggu sebentar lagi ya. Mega pasti akan datang kok. Kalau ditunda terlalu lama nggak baik. Segera makamkan saja. Aku sekarang akan telepon dia lagi. Bungkus yang ini dan yang ini. Semuanya tolong dibungkus. Mega, ini semua hadiah ulang tahun buat Om. Ya, tiap tahun kamu serius. Siapkan hadiah untuk Om dan Tante. Saat ini, anak berbakti sepertimu. Jarang banget. Dulu papa mama bangun usaha, hidup susah banget. Sekarang kita punya cukup uang. Mau kasih terbaik buat mereka. Kamu tiap hari temani aku dan Pinat. Semoga Om, Tante, dan Ferry nggak keberatan. Papa sama mama juga kenal kamu. Pasti mereka mengerti kok. Ferry itu selalu buruk sangka. Kita ini nggak macam-macam. Jangan pedulikan dia. Halo, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Lagi beli hadiah buat papa. Sebentar lagi pulang. Jangan suruh aku buru-buru. Ayo, kita pergi. Ferry, Mega, apa dia sudah pulang? Sudahlah, nggak usah nunggu dia. Kalau ditunda lagi, petugas pemakaman segera pulang. Maaf semuanya. Tunggu sebentar lagi. Dia pasti sebentar lagi sampai. Aku telepon dia lagi. Pinat, kamu beruntung banget. Papa, mama sayang kamu banget. Mika, pulang nanti. Aku jelaskan semua ke Om, Tante, juga Ferry. Ini cuma masalah kecil. Papa mama pasti paham. Apa? Mega sudah datang. Mega, Mama, apa yang kalian lakukan? Ferry, bukannya mereka ini saudaramu? Kenapa keluargamu meninggal? Harus pemakaman di sini? Kamu pasti sengaja buat aku marah. Mega, bisa jaga omonganmu? Ini Hello Sales. Apa? Ferry, sudah aku bilang, jangan bawa-bawa kerabat miskinmu ke sini. Kamu ini. Mega, diam. Mama, kenapa Mama pukul aku? Mama, nggak apa-apa. Tante, Mega cuma... Bukan urusan kamu. Beberapa hari ini kamu kemana saja sih? Hari ini hari apa? Hari ini ulang tahun Papa. Mama, kenapa sih? Aneh banget. Pasti Ferry bicara macam-macam sama Mama. Kemarin Pinut sakit. Aku dan Gilang harus menjaganya. Ferry nggak bicara apapun pada Mama. Cuma gara-gara anjing. Milik mantan kekasih yang mencampakkanmu. Kamu sampai ngak pulang. Bahkan nyawa orang tuamu nggak kamu pedulikan. Mama, bicara apa sih? Bukannya Mama baik-baik saja?
Ma, Papa mana? Kamu masih ingat kalau punya papa? Mega, mama papa sia-sia mendidikmu. Mah, jangan pelan-pelan. Dokter bilang, Mama nggak boleh marah-marah. Ferry, jangan sok baik. Hari ini ulang tahun Papa. Kamu malah bikin pemakaman di rumah. Aneh kalau Mama nggak marah. Papa pasti kalian suruh lakukan sesuatu, ya kan? Ferry, kamu memang jahat. Anak durhaka. Kamu ini. Cukup, Mega. Kapan aku bilang ini acara pemakaman untuk keluargaku? Ini untuk Astaga, apa yang anjing ini lakukan? kurang ajar. Peanut. Peanut. Pinut. Ferry, Peanut cuma seekor anjing. Dia nggak bisa mengontrol diri. Kalian yang nggak bisa urus seekor anjing. Kalian bahkan sangat nggak berperi kemanusiaan. Ferry, kamu masih punya hati nurani nggak sih? Dia sudah meninggal, tapi anjing ini masih hidup. Kurang ajar. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini papamu. Mama, bicara apa sih? Kemarin aku masih video call sama Papa. Aku tahu, Mama sama Papa selalu bela dia. Kalian nggak boleh bohong sama aku. Aku ini anak Mama. Kamu ini. Mama, Kamu, Mama, cepat panggil ambulans. Mama, jangan sampai kenapa-kenapa. Aku sudah kehilangan Papa. Aku nggak mau kehilangan Mama lagi. Ferry, aku paham kenapa dia sangat panik. Ternyata Papa kamu yang meninggal. Papaku, Mega, kamu lupa? Lupa apa? Kita sudah nikah bertahun-tahun. Orang tuamu nggak pernah kasih uang sepeser pun. Bahkan nggak pernah ketemu mereka. Kamu malah buat pemakaman. Untuk orang tak ku kenal di rumahku. Kamu nggak pernah ketemu. Apa aku salah? Kamu sengaja bikin dia sedih. Buat pemakaman di rumah kita. Sengaja menyakiti dia. Di hatimu, aku seburuk itu ya. Mega, selama ini, kamu bahkan lupa kalau aku ini yatim piatu. Kamu sudah lupa semuanya. Kamu sendiri yang tahu. Bertahun-tahun kita nikah, kamu pernah kerja sehari saja. Semua yang kau punya. Mobil, rumah, itu semua keluargaku yang kasih. Ini juga sudah cukup baik, aku nggak mau permasalahkannya. Tapi, orang tuaku menganggapmu seperti anak sendiri. Tapi kamu, untuk menarik perhatian orang, kamu malah buat upacara pemakaman di rumah kita. Kamu sengaja menyusahkan mereka. Mega, jangan lupa, aku juga lulusan universitas terkenal. Aku juga manajer di perusahaan besar. Dulu kamu yang bilang, suruh aku berhenti kerja karena gak ada yang urus rumah. Makanya aku berhenti. Aku banyak berkorban buat. Tapi di matamu, semua itu gak ada artinya. Berkorban? Ferry, jangan sok suci. Pekerjaan yang kamu lakukan, artis saja bisa melakukannya. Lalu, kamu begitu perhatian pada orang tuaku. Apa benar-benar karena kamu sayang mereka? Selama ini, kamu pasti punya maksud lain, kan? Kalau tidak, setelah antar mama ke rumah sakit, rapikan rumah. Dan, aku nggak mau lihat lagi. Semua barang menyebalkan ini. Mobilnya datang. Cepat bawa Mama ke rumah sakit. Mama, hati-hati ya. Mama. Mama. Mama, Mega, tadi Pinut ditendang Ferry. Sekarang dia kesakitan dan merintih. Aku khawatir banget. Boleh nggak kita bawa Pinut ke dokter hewan dulu? Ma bilang harus menemani mamaku. Bawa Pinut ke rumah sakit dulu. Nanti selesai aku menyusulmu. Mega, aku tahu sekarang bukan waktunya. Tapi, Pinut benar-benar kesakitan. Tadi Ferry menendangnya sangat kuat. Mungkin dia terluka. Gila nggak aku? Mega, Mama mungkin cuma kesal. Ada Ferry dan Om jaga Mama kamu. Tapi, Pinut cuma punya kamu. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Pinut, aku yakin Pinut pasti mau. Kamu ada di sisinya. Gilang, jangan khawatir. Pinut akan baik-baik saja. Aku akan segera bawa dia ke rumah sakit. Ayo. Mega, semoga kamu gak menyesal nanti. Kumakarin anjing. Tinggalkan orang tuamu. Kenapa hatiku rasanya sakit sekali? Aku seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga.
Mega, Penu terus batuk. Kita harus cepat pergi. Ayo, Papa, sesuai wasiatmu. Ini tempat yang pas. Di sini ada bunga, ada pohon, dan di belakangnya ada gunung. Papa lihatlah. Papa suka kan? Papa biasanya suka tempat tenang. Nggak suka diganggu. Makanya aku beli tempat ini. Nanti nggak akan ada orang yang ganggu Papa. Dan juga dekat dengan rumah. Jadi kita bisa sering datang jenguk Papa. Papa, maafkan aku. Hari ini cuma aku sendiri yang antar Papa. Aku tahu Papa nggak suka ramai. Jadi, aku ngajak mereka. Mama, karena syok, sampai dirawat di rumah sakit. Mega belum tahu, Papa sudah pergi. Jadi, dia nggak datang. Papa jangan marah padanya. Mega, dulu kita nggak seperti ini. sayang, kamu lagi masak apa? Harum banget. Makanan kesukaanmu, semur daging dan kentang, pepes ikan, kesukaan Papa Mama. Sudah, cepat cuci tangan. Makanannya akan segera jadi. Nggak mau. Mau peluk lagi. Masuk rumah, wangi banget. Ternyata kamu yang lagi masak. Masakan suamiku memang paling enak. Kenapa kamu pulang cepat banget hari ini? Biasanya kamu lembur. Semua gara-gara kamu. Gara-gara aku? Iya, gara-gara kamu. Saya kita menikah. Setiap pulang kerja, di meja makan ada makanan enak dan mama papa menunggu aku di rumah. Tiap kepikiran itu, aku sangat bahagia. Rasanya ingin punya sayap supaya bisa terbang pulang. Aku rasa kerja itu nggak ada habisnya. Tapi yang paling ingin kulakukan adalah menemani. Dan juga menemani mama papa. Nah, sekarang malaikat bersayapku. Tolong bantu aku. Bawa makanan ke meja makan. Mama papa pasti sudah menunggu. Baiklah. Gilang kembali dari luar negeri. Semuanya berubah. Papa, aku dari kecil yatim piatu. Aku besar dengan bantuan banyak orang. Aku nggak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Papa nggak membenciku. Setelah kami menikah, Papa dan Mama anggap aku seperti anak kandung sendiri. Kalian membuat aku merasakan kehangatan punya keluarga lagi. Tapi sekarang mereka telah hancurkan keluarga baruku.
Gilang, kematian Pinut bukan salahmu. Jangan terlalu sedih. Mega, sebagai papanya Penut, seharusnya aku jaga lebih baik. Penut anjing pertama kita, yang kita pelihara bersama. Nggak apa-apa. Kalau kamu mau, aku bisa antar kamu ke toko hewan. Kita bisa adopsi anjing baru. Nanti, kita jadi papa dan mama anjing itu lagi. Baiklah. Ferry? Ferry, kenapa tidak temani mama di rumah sakit? Kenapa kamu ada di sini? Mega, kamu tahu kan, mama kamu yang sakit di rumah sakit, kenapa malah kesini? Kamu berani tanya kenapa? Kamu tahu, Penut mati karena kamu tendang. Dia sudah mati karena kamu. Aku hanya mengusirnya. Aku nggak menendangnya dengan keras. Mana mungkin dia sampai mati? Kamu masih mau bohong. Pagi-pagi Penut masih baik-baik saja. Kalau bukan karena kamu menendangnya, ya mana mungkin dia bisa mati? Ferry, aku tahu kamu nggak suka aku dan Mega terlalu dekat. Tapi, kenapa kamu harus melampiaskannya ke Pinut? Pinut nggak bersalah. Lagi pula, dia juga makhluk hidup. Kenapa kamu bisa tega sekali? Aku nggak melakukannya. Kalau bukan karena kamu, ya apa lagi? Mana mungkin gila? Sudahlah Mega. Aku percaya pada Ferry. Dia pasti nggak sengaja. Pinut kan anjing. Kalau ditendang orang dewasa, bisa meninggal. Ferry, pasti nggak bermaksud begitu. Gilang, jangan bicara seolah-olah aku menyiksa hewan. Justru kalian yang nggak mengikat tali anjing itu, sampai dia kencingi foto orang meninggal. Makanya aku usir. Sampai rumah Mega, talinya sudah lepas. Aku nggak tahu kalian akan mengadakan acara pemakaman di rumah. Semua ini salahku. Hei kamu! Dia istriku, dan ini rumah. Ferry, kenapa kamu bentak Gilang? Pinut juga anjingku. Dia keluargaku. Juga perlu pakai tali. Kalau bukan kamu adakan pemakaman dan undang banyak orang, Pinut takkan takut dan kencing sembarangan. Menurutmu, semuanya salahku? Tentu saja. Mega, sudah kamu periksa foto itu lagi. Lihatlah siapa sebenarnya yang ada di foto. Siapa sih yang mau lihat foto jelek begitu? Atau maksudmu, kamu bilang itu foto papaku? Dengarkan, ya. Aku beda sama mama dan papaku. Aku nggak akan perlakuan kamu begitu. Kalau kamu bicara gitu terus, kita cerai saja. Kurang ajar. Cerai? Ingat baik-baik, ya. Kata-kata kamu hari ini. Sampai kapanpun aku nggak akan lupa. Sudahlah, Mega. Aku yakin, Ferry pasti lagi sedih banget. Kehilangan orang tua itu pasti sakit banget. Makanya, dia jadi bertindak gegabah. Apa yang kalian pikirkan? Aku tidak peduli. Kalau kalian menemui aku, cuma karena hal ini. Silakan pergi. Kamu usir kami? Ferry, aku sudah baik sama kamu. Bertahun-tahun kamu makan dan tinggal di rumahku. Apa hakmu bicara begitu? Kamu mau dengar apa lagi? Mau aku minta maaf? Mau aku bilang? Aku nggak akan ganggu kalian. Semoga kalian awet sampai maut di sana. Dan segera punya momongan. Kamu? Ferry, jangan bicara seperti itu. Aku sama Mega bukan yang kau pikir. Kami bukan orang begitu. Nggak perlu jelaskan apapun sama orang kayak dia. Di matanya, penuh prasangka buruk. Ferry, jangan dengarkan Mega. Dia hanya lagi kesal. Pinut sudah mati. Kamu bukan minta tanggung jawab. Semua sudah diatur Tuhan. Mungkin ini takdir Penut. Kita nggak bisa ubah apapun. Ferry, dia dengar ini baik-baik. Gilang selalu memikirkan orang lain. Padahal dia sendiri paling sedih. Dia bahkan masih berusaha menghiburmu. Gak semua orang sejahat kamu. Kamu egois dan suka berbohong. Ferry, aku bicara sama kamu. Dengar nggak? Aku bicara sama kamu. Mau kalian apa sih? Ferry, dulu Pinut paling suka jemur matahari. Sinar matahari di sini bagus. Kami ingin menguburkan Pinut di sini. Boleh nggak kita pakai tanah ini? Cuma sedikit saja. Kasih kami tanah ini. Aku cuma mau kubur Penut di sini. Nggak boleh ya. Memberi kalian tanah cuma buat seekor anjing. Bagi kamu mungkin dia cuma anjing. Tapi bagiku dia seperti keluarga. Sama pentingnya. Ferry, Pinut mati kan karena kamu. Nggak merasa bersalah sedikit pun. Dia juga makhluk hidup yang punya nyawa. Bersalah. Bukan aku yang bersalah, tapi kalian. Mega, apapun yang dia bilang, kamu langsung percaya. Kalau dia suruh kamu makan kotoran, mau? Ferry, jangan keterlaluan. Iya, Ferry. Kami cuma mau mengubur Pinut dengan tenang.
Tanah ini sudah aku beli. Aku nggak akan memberikannya, kecuali aku mati. Kamu sudah membelinya? Kamu lupa ya, semua uang dari keluargaku. Kamu nggak punya hak apa-apa. Apa kalian harus ganggu ketenangan orang yang sudah meninggal? Sudah cukup sandiwaranya? Kamu nggak cuma bikin ribut dengan bawa orang tuaku masuk ke sandiwaramu. Sekarang juga buat kotak abu palsu. Apa kamu nggak takut kualat? Kamu begitu yakin itu palsu? Apapun yang kukatakan, kamu nggak percaya. Di mulutmu nggak ada kebenaran. Atau kamu mau bilang, ini papamu? Bukan, kamu anak yatim piatu. Kamu nggak punya papa. Kita sudah bersama 7 tahun, kamu baru ingat sekarang. Aku seorang anak yatim piatu. Tapi, kamu masih ingat utah pria lain, hari peringatannya, bahkan setiap hari kepulangannya. Bagaimana denganku? Aku ini suamimu. Terlebih lagi, aku nggak pernah bilang, pemakaman ini diadakan buat ayahku. Ferry, jangan berbohong lagi. Om jadi alasanmu dari awal. Kamu memega. Dicabur anak nggak berbakti. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Jahat? Iya. Kamu dan Mega itu suami istri. Kok kamu nggak tahu? Dengan kotak abu. Apalagi pakai yang palsu. Sengaja menakutinya. Palsu? Kami cuma ingin memakamkan Pinut dengan layak saja. Aku nggak bermaksud merusak hubungan pernikahan kalian. Ferry, jangan merasa kesal padaku, ya? Setelah aku selesaikan urusan Pinat, aku akan kembali ke luar negeri. Nggak akan ganggu kalian lagi. Orang yang harusnya pergi itu kamu. Ferry, kenapa setiap kali aku dan Gilang melakukan sesuatu kamu selalu datang merusak? Mega, justru aku yang mau bertanya padamu. Kenapa kamu selalu membela Gilang? Dia memberimu pelet apa? Gilang temanku. Apa salahnya aku membantunya? Kamu sendiri yang melebih-lebihkan, terus mengejar kami. Mega, jangan salahkan Ferry lagi. Ini semua salahku. Asalkan aku pergi, semuanya akan baik-baik saja. Penut memang bernasib buruk. Nggak bisa dilahirkan di keluarga yang baik. Setelah mati, cuma bisa jadi arwah gentayangan. Mungkin sama sepertiku. Ferry, kondisi keluarga Gilang nggak stabil. Berjuang keras belajar di luar negeri. Dia sudah sangat bersusah payah. Apa kamu nggak punya rasa kasihan sedikit pun? Nggak cuma menyudutkan orang, juga menyudutkan anak anjing yang baru mati. Mega, jangan bicara. Aku nggak apa-apa. Gilang, hentikan sikapmu yang menjijikan. Kalian menguburnya di makam kerajaan sekalipun, aku nggak peduli. Kenapa kalian berulah di tanah makam yang aku beli? Ferry, jangan emosi. Paranormal kami bilang, tempat ini bagus. Pinut bisa reinkarnasi jadi manusia. Apa gunanya jelaskan ke dia? Orang jahat seperti dia nggak akan mengerti. Tanah ini kamu beli berapa? Aku beri dengan harga 2 kali lipat. Jual ke aku. Kamu bawa kotak abu palsu ini, pergi beracting di tempat lain sana. Mega, simpan uangmu itu. Bawa pergi pacarmu yang cengeng ini. Pergi sana. Ferry, jangan dikasih hati minta jantung. Kamu mau ribut sampai kapan? Papa, maafkan aku, Pak. Papa. Papa. Maaf, Papa. Papa. Papa, jangan pergi. Aku benar-benar mengira itu kotak kosong. Maaf. Kamu memukulku? Mega, itu abu jenazah papamu. Kamu sendiri yang menabur abu jenazah papa. Kamu bilang apa? Ferry, meski kamu marah, kamu gak boleh menyumpahi Om. Mega, gunakan otakmu. Pikirkan baik-baik. Beberapa hari ini, apa kamu melihat papa? Kumohon, ikut pulang. Selamatkan papa. Papa sudah tiada. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini papamu. Hah? Bagaimana mungkin? Mungkinkah di dalamnya benar-benar? Enggak.
Nggak mungkin. Mega, kamu baik-baik saja? Pasti kamu yang berbohong. Memasukkan sesuatu, ditaruh di kotak kan? Semuanya palsu. Dia. Pasti begini. Karena kamu gak percaya perkataanku, kamu telepon dokter yang merawat apa? Tanyakan padanya. Apa isi kotak kamu ini? Sekarang. Segera. Langsung telepon dan tanyakan sejelasnya. Halo, Dokter Zain, aku Mega. Bagaimana? Kondisi papaku akhir-akhir ini? Papamu? Feli nggak memberitahumu? Papamu sudah meninggal. Apa? Dokter Zain, apa yang kamu katakan? 2 hari lalu, papamu terkena serangan jantung. Ferry nggak bisa menghubungimu. Papamu meninggal hari itu juga. Nggak mungkin. Kalian pasti bersekongkol membohongiku. Benar kan? Ini benar. Aku dokter yang merawat papamu. Nggak akan bercanda soal pasien. Apalagi ini masalah hidup dan mati. Turut berduka cita. Papa, kenapa bisa begini? Mungkinkah ini benar-benar papaku? Iya. Kalau begitu, yang kamu bilang sebelumnya, semuanya benar. Nggak bohong. Mega, papa begitu baik padaku. Bagaimana mungkin aku pakai hal sepenting nyawa untuk membohongimu? Papa. Maaf, aku benar-benar nggak tahu itu, Papa. Minggir. Cukup! Kalian sekarang cepat pergi dari sini. Jangan ganggu ketenangan papa. Dia juga papaku. Di mana batu nisan papaku? Kenapa dia nggak dimakamkan di pemakaman umum? Kenapa dimakamkan di sini? Kamu baru ingat sekarang. Kalau ini papamu, papa sebelum meninggal berpesan khusus. Dia nggak mau batu nisan, nggak mau di pemakaman umum. Dia bilang jelek dan berisik. Papa sangat berkarakter. Pemakamannya pun berkonsep sendiri. Aku nggak tahu. Aku lihat di sini nggak ada apa-apa. Aku kira ini kosong. Aku kira kamu bohongi aku. Mega, hari itu papa di ruang operasi. Bagaimanapun aku mohon, kamu gak percaya. Kamu tahu, seandainya kamu bisa mengoperasi papa, papa pasti akan selamat. Tapi, kamu nggak ngapain waktu itu? Kamu temani anjing dia. Aku benar-benar nggak tahu. Satu kata nggak tahu darimu, bisakah buat papa hidup kembali? Bisakah hapus luka yang kau timbulkan? Pada keluarga ini. Sekarang kamu malah demi seekor anjing. Masih mau tanam makam papa. Kamu tabur abu jenazah papa dengan tanganmu sendiri. Mega, dia itu papa kandungmu. Maaf. Aku kira kamu bohongi aku. Semua yang kukatakan palsu. Semua yang dia katakan kamu turuti. Keluarga kita ini bahkan nggak lebih berharga dari orang luar. Nggak gitu. Kamu tahu nggak? Papa sebelum meninggal terus memanggil namamu. Dia menyesal nggak bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Betapa kecewanya dia. Putri kesayangannya. Demi seekor anjing mengabaikan nyawanya. Setelah meninggal, bahkan gak biarkan dia istirahat tenang. Mega, kamu melakukan hal seperti ini, aku gak tahu apa kamu bisa tidur nyenyak. Pokoknya, aku gak bisa tidur nyenyak. Setiap biaya mata, terbayang, papa di meja operasi, menunggumu kembali. Putrinya seorang dokter yang dia banggakan, akhirnya menolak untuk menyelamatkannya. Jangan bicara lagi. Papa, maaf. Ini salah putrimu. Mega, kita cerai saja. Besok sore, datang ke rumah mama dan papa, tanda tangani surat perceraiannya.
Papa, Kenapa nggak masuk? aku belum memikirkan bagaimana menghadapinya. Mega, hatimu terlalu lembut. Kalau menurutku, kematian Om bukan salahmu. Pasti ada hal lain di balik ini. Apa maksudmu? Coba pikir, waktu itu di rumah sakit, ada banyak dokter. Kenapa harus kamu kembali untuk operasi ini? Mungkin saya, Ferry bersekongkol dengan dokter. Om meninggal di meja operasi, kamu nggak ada di sana. Nggak akan ada yang menuntut tanggung jawab. Seharusnya enggak. Papaku begitu baik pada Ferry. Om yang meninggal? Siapa pewaris langsungnya? Ferry, kenapa baik ke Om dan Tante? Ini demi apa? Maksudmu, semua ini adalah siasat yang dibuat Ferry. Demi warisan, aku akan menuntutnya. Om sudah dimakamkan, sudah terlambat buat kumpulkan bukti. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga. Mendapatkan harta gono gini. Jangan biarkan jerih payah Om dan Tante jatuh ke tangan orang luar. Gila, kamu benar. Terima kasih. Kenapa kita masih sungkan? Ayo. Kalian sekarang benar-benar gak sembunyi-sembunyi lagi. Aku yang suruh Gilang datang menemaniku. Mega hari ini gak baik. Aku datang temani dan dukung dia. Ferry, jangan berpikir macam-macam. Setelah cerai, kalian bisa langsung menikah. Itu bukan urusan. Ini surat keterangan pembagian warisan Papa. Lihat dulu. Lalu, tanda tangan. Cuma tersisa satu rumah tua. Ferry, apa kamu yang bermain curang? Ini Yuka, ruko investasi orang tuaku, rumah pinggiran kota. Kenapa semuanya atas namamu? Saham yang lainnya? Kenapa nggak ada? Apa kamu gelapkan semuanya? Warisan yang lain, semuanya disumbangkan atas nama Papa. Aku nggak menyentuh sedikit pun. Di surat wasiat tertulis dengan jelas. Ini semua kemauan Papa. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Aku kan putri papaku. Pasti kamu diam-diam mengubah surat wasiatnya. Bilang benar. Kamu sengaja menghabisi papaku demi mewarisi harta keluargaku. Mega, kamu memang nggak bisa berubah. Sampai sekarang kamu masih menuruti semua perkataannya. Jadi hasutan orang, kamu bahkan nggak tahu. Enggak kok. Mega, aku lakukan ini semua demi kebaikanmu. Ferry, kamu menjaga mereka bertahun-tahun karena sudah kau rencanakan. Sayangnya, orang tuaku percaya begitu saja. Hari ini Papa, berikutnya pasti Mama. Ini surat wasiat Papa. Tulisan tangannya. Harusnya kamu kenal. Ini rekaman Papa sebelum meninggal. Bukti pembagian warisan. Saya, Sandi Sungka, jika saya meninggal, tabungan 10 miliar saya titipkan, rumah pusat kota, buku investasi, semua untuk menantuku, Ferry Lukman. Rumah tua di pinggiran kota untuk putriku, Mega Sungka. Harta pribadi lainnya disumbangkan ke SD Harapan Kasih. Nggak mungkin, papaku nggak mungkin lakukan ini ke aku. Aku putri kandungnya. Kalau kamu masih nggak percaya, di tempat ini ada petugas notaris properti. Kamu bisa memanggilnya kemari. Semua notaris bisa disuap uang. Bukan berarti katamu benar. Sekarang teknologi AI sudah sangat canggih. Semua ini bisa dipalsukan. Lalu bagaimana denganku? Perkataanku juga palsu? Mama, Mama, Jangan panggil aku Mama. Aku nggak punya anak perempuan sepertimu. Mama, masalah apa? Aku nggak sengaja. Aku ini anak kandung kalian. Lagi pula, banyak dokter di seluruh kota. Kok nggak tahu dah? Yang bisa operasi papa? Pasti dia, pasti Ferry. Sengaja menghabisi papaku. Diam. Salah menilai orang. Demi merawat papamu dan aku, Ferry sibuk ke sana kemari. Semua itu kulihat sendiri. Tapi, kamu di mana? Waktu papa darurat dioperasi, kamu satu-satunya yang berada di kota ini, ahli bedah jantung nomor 1. Kalau kamu operasi, peluang selamatnya paling besar. Apalagi, dia itu papamu. Ma, aku nggak sengaja. Aku bener-bener nggak tahu. Kenapa bisa begini? Kamu
Kamu lebih percaya orang luar daripada percaya Ferry. Nggak percaya papamu dan aku. Mah, aku nggak. Mah, jangan marah. Bicara pelan-pelan. Surat wasiat nggak ada masalah. Itu hasil diskusi papamu dan aku. Disisihkan sebagian kecil untuk Ferry. Dengan harapan selanjutnya, dia bisa merawatku. Sisanya, kami sumbangkan semua. Mega adalah putri kandung kalian. Kenapa kalian menyumbangkan semua warisan? Karena ada kamu. Putriku, buta mata dan hati. Mencintai orang seperti kamu, terbujuk rayuan. Bahkan papa kandungnya sendiri diabaikan. Apa masih bisakah kuharapkan dia menginginkan aku? Wanita tua ini? Bukan gitu, Ma. Aku nggak gitu. Mama nggak boleh meninggalkan. Tante, berbicara seperti ini sangat nggak nyaman didengar. Kalau nggak mau dengar, jangan dengar. Kamu pergi dari sini. Tempat ini untuk sementara masih rumahku. Sampai hari ini, kamu masih bisa membawanya kemari. Menunjukkan pilihanku nggak salah. Mega, Mama dan Papamu sangat kecewa padamu. Ma, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku sudah kehilangan papaku. Aku nggak mau kehilangan Mama. Rumah ini, harta terakhir yang ditinggalkan Papa dan Mama untukmu. Sampai akhir hayatnya, Papa nggak tega biarkan. Katanya rumah ini tempat kamu tinggal sejak kecil. Juga bisa dibilang saksi bisu kebersamaan kita. Juga saksi berakhirnya hubungan kita. Ferry, ayo kita pergi. Baik, Ma. Gak ada urusan lainnya, sebaiknya aku pergi dulu. Kamu nggak boleh pergi. Ini semua salahmu. Gara-gara anjing, aku kehilangan papaku, kehilangan suamiku, kehilangan rumahku. Semuanya hilang. Kamu yang gak tahu malu duluan hubungi aku. Kalau bukan karena uangmu untuk mengendalikanmu, aku nggak sudi pelihara anjing. Silan, aku paling benci anjing. Nggak dikasih makan 2 kali, langsung berisik. 2 tendangan, mati. Sama sepertimu, semuanya nggak berguna. Kamu bilang apa? Jadi, Pinot kamu yang tendang sampai mati? Memang kenapa kalau aku pelakunya? Benar yang dikatakan suamimu. Dia memang nggak menendang dengan keras karena binatang itu di rumahku sudah dipukuli sampai hampir mati. Kalau nggak begitu, bagaimana bisa pura-pura sakit dan bisa membohongimu buat datang? Gilang, kamu bilang kamu mencintaiku. Aku bahkan meninggalkan keluargaku demi kamu. Ternyata kamu bilang kamu membohongiku. Cid, kalau bukan uang, apa aku mau denganmu? Yang setua ini, aku sudah bosan berkencan sejak kuliah. Aku katakan yang sebenarnya. Aku punya utang di luar negeri dan akan menggunakan harta keluarga kalian untuk menutupinya. Sekarang kamu nggak punya apa-apa. Pergi sana. Dasar pecundang. Nggak mau. Kamu nggak boleh pergi. Ini semua salahmu. Nggak punya apa-apa lagi. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Silan, wanita licik. Mama, jangan menoleh ke belakang. Anjing tertabrak. Pemandangannya agak gak enak dilihat. Sebaiknya kita pulang dulu, lalu temani papa lagi. Baiklah,